Halo guys, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan terkait dengan pengertian haji, yang mana ada dua definisi yang akan saya paparkan. Pertama, secara etimologis, dan yang kedua, secara terminologis. Nah, secara etimologis, haji berasal dari bahasa Arab dari serapan akar kata al-hajj. Al-hajj maknanya adalah mendatangi atau mengunjungi tempat yang agung atau tempat yang mulia. Nah, dalam konteks ini memiliki makna bahwa tempat yang mulia tersebut dimaksudkan yakni Ka'bah atau Baitullah yang terletak di Mekah. Itu pengertiannya secara etimologis. Dan kemudian pengertian haji secara terminologis. Para ulama sepakat mendefinisikan haji sebagai salah satu bentuk ibadah umat Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat, yang mana untuk melaksanakan ibadah haji karena terdapat dalam rukun Islam yang kelima. Nah, kemudian landasan hukum terkait haji itu berdasarkan Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surah Al-Imran ayat 97, yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, para ulama sepakat menjadikan dalil tersebut sebagai salah satu dalil tentang perintah untuk melaksanakan haji bagi orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat maupun rukun haji. Nah, kemudian landasan hukum berdasarkan hadis atau perkataan Rasulullah, sebagaimana terdapat dalam salah satu sabda Rasulullah yang berbunyi bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu. Diriwayatkan dari kitab hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Jadi itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan pengertian haji secara etimologis maupun terminologis, dan juga berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Sekian dari saya terkait dengan definisi haji. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib haji. Jadi, apa itu wajib haji? Jadi, wajib haji adalah ketentuan yang harus dipenuhi seseorang sehingga ia berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi, syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, Islam, kemudian yang kedua, balik atau telah dewasa, yang ketiga, berakal sehat, dan yang keempat, merdeka, dan yang kelima, mampu atau usaha, dan baik secara finansial, fisik maupun keamanan perjalanan. Jadi apabila seseorang itu syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka seseorang wajib menunaikan ibadah haji minimal sekali seumur hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji adalah amalan pokok yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri atas yang pertama, ihram, yaitu berniat melaksanakan haji. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Yang keenam, tertib, yaitu melaksanakan rukun haji secara berurutan. Rukun haji merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan denda atau dam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai wajib haji. Wajib haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika ditinggalkan, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Nah, wajib haji sendiri meliputi 6 bagian. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga yaitu bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumrah. Yang kelima, menjauhi larangan ihram. Dan yang terakhir, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, wajib haji ini berfungsi sebagai menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Jadi, secara umum tahapan yang pertama adalah memakai ikram dan berniat dari mikot. Yang kedua adalah berangkat ke Arafah
untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah. Yang keempat menuju Mina untuk melontar jumrah Aqobah. Dan yang kelima adalah melaksanakan tahallul. Keenam melaksanakan tawaf ifdah. Ketujuh melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kedelapan kembali ke Mina untuk melontar jumrah pada hari tasyrik. Yang kesembilan melakukan tawaf wadah sebelum meninggalkan Makkah. Jadi setiap tahapan memiliki makna dan hikmah yang mendalam bagi jamaah haji. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam haji. Jadi, dalam pelaksanaannya haji dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu tanpa umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu, di mana haji itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haji pada musim haji yang sama. Dan yang ketiga adalah haji Qiron. Haji Qiro yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dalam suatu niat dan suatu ihram. Ketiga jenis haji tersebut memiliki tata cara yang sedikit berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah dalam ibadah haji. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan sesama umat muslim dari seluruh dunia. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persamaan dan persatuan umat Islam. Dan yang terakhir, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan bagi mereka yang memperoleh haji mabrur. Kesimpulannya, haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu, dan melaksanakannya terdapat syarat dan rukun wajib atau tata cara dan hikmah yang harus dipahami agar ibadah haji dapat dilakukan dengan baik dan benar. Aku akan menjelaskan proses ibadah haji dari awal sampai selesai dengan mudah dipahami. Langkah pertama adalah memakai ihram dan berniat haji dari mikot. Perempuan tetap memakai pakaian syar'i biasa dan membaca niat ihram. Setelah tiba di Masjidil Haram, jamaah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Selanjutnya adalah sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Syofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan untuk mengenang Siti Hajar. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Haji dianggap tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Setelah Arafah, jamaah bermalam di Muzdalifah sambil mengumpulkan batu kerikil. Batu digunakan untuk lempar jumroh. Kemudian jamaah melempar jumroh sebagai simbol melawan godaan setan. Jumroh melambangkan penolakan terhadap godaan. Setelah itu, jamaah melakukan tahallul dan menyelesaikan rangkaian haji secara tertib. Tahallul menandai sebagian larangan ihram selesai. Semoga kita semua dipanggil ke Tanah Suci. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami proses ibadah haji.